Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Dharma. Saya Chelsea Tavane Sudarmo dengan NRP akhir 061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat program inversi linear, tetapi yang berbeda dari video sebelumnya adalah sekarang menggunakan data yang real. Baik, untuk jurnalnya sendiri, saya memilih jurnal yang berjudul Identifikasi Lapisan Akuifer Air Tanah Bawah Permukaan, Metode Geolistrik, Teknik VES pada lokasi rencana pemboran air tanah dalam di Gunung Bale, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jadi secara garis besar jurnal ini tuh memiliki latar belakang berupa kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan juga kebutuhan rumah tangga. Nah, sementara itu, ketersediaan air permukaan semakin terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, salah satu solusi yang banyak digunakan adalah dengan pemanfaatan air tanah. Nah, eh, bisa namun, untuk bisa mengambil air tanah secara efisien, kita perlu tahu di mana lokasi air tanah tersebut, seberapa dalam, dan juga seberapa baik kualitas dari lapisannya. Nah, disinilah metode geofisika itu berperan penting. Nah, tujuannya ya tentunya untuk mengidentifikasi lapisan keberadaan akuifer air tanah di bawah permukaan sebelum akhirnya dilakukan pengeboran. Nah, lokasi penelitiannya sendiri itu di Rumah Dinas Ketua DPR Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan pada bulan September 2019 lalu. Nah, metode yang digunakan di sini tentunya VES atau Vertical Electrical Sounding dengan konfigurasi elektroda selam bersih. Nah, di mana prinsip dari metode ini adalah dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda arus, lalu mengukur beda potensial yang muncul melalui elektroda potensial. Dari sana, dihitunglah nilai resistivitas semu. Baik, jadi di sini ada datanya. Ini. Nah, di mana di sini untuk em, yang menjadi X-nya itu melupak eh, jadi yang menjadi X-nya di sini tuh adalah spacing dalam satuan meter dan yang menjadi Y-nya di sini ada yang observed data itu resistivitas semu. Nah, kenapa demikian? Karena dalam pengukuran VS, spacing itu adalah variabel yang kita kontrol. Nah, di mana peneliti itu menentukan mau pasang elektroda tersebut itu seberapa jauh. Nah, kalau misalkan semakin jauh jarak elektroda, maka semakin dalam juga penetrasi arus listrik di bawah tanah. Jadi, spacing ini bisa dibilang sebagai penyebab atau variabel independen yang nanti akan kita masukkan di kolom matriks G. Nah, sementara untuk yang observed data atau resistivitas semu sendiri, itu nilai yang terukur sebagai respons dari injeksi arus dari tadi spacing itu. Nah, ini yang menjadi akibat atau variabel dependent yang nanti akan masuk ke vektor D. Baik, jadi kita langsung saja masuk ke programnya. Jadi di sini kita mengimport library. Ada 3 library yang kita pakai, yaitu library NumPy, library Pandas, dan juga library matplotlib.pyplot SPLD. Nah, setelah itu kita masuk dalam menginput data. Nah, untuk menginput datanya sudah saya taruh di bawah. Jadi di sini kita masukkan data X-nya dan Y, di mana
Untuk data X-nya itu kita memakai electrode spacing-nya, lalu untuk Y-nya itu resistivitas semu. Jadi ini dia. Ini. Jadi di sini nilai Y-nya, nilai X-nya. Lalu kita menginput nilai Y. Nilai Y di sini juga sudah saya inputkan. Oke, lalu di sini itu kita memakai library Pandas, di mana nanti dia itu kita mau ubah ke bentuk data frame. Kita mau tampilkan dia dalam bentuk data frame. Sorry. Hah? Hmm. Oh, sintaksnya agak closed. Oke. Dia sudah muncul 25 data. Terus kita masih harus mengplot datanya. Jadi di sini plot data. Oke, untuk plot data di sini jenis plottingannya itu menggunakan scatter jenisnya. Di komponen X tentunya nilai X, dan komponen Y tentunya nilai Y. Oke. Untuk warna dari titik-titiknya sendiri, saya mau dia berwarna hijau. Dan dia marker square. Ini cukup disimbolkan sebagai S saja. Lalu kita tutup, setelah itu kita masuk ke judul dan label-labelnya. plt.title data. Font size 14 dan font weight kita pakai yang bold. Lalu masuk ke X label dan juga Y labelnya. Di sini X label kita kurangi font size-nya. Di sini Y label Oke, lanjut ke plt.show untuk menampilkan gambarnya. Ini dia. Lalu karena tadi kita masih memakai operasi, jadi sekarang kita akan membentuk dia ke data array. To convert data to array,
Jadi di sini kita menggunakan library yang NumPy dalam mengubahnya ke data array. Lalu kita transpose dengan reshape. Baik data X maupun Y kita transpose. Ini sudah dalam bentuk array. Lalu selanjutnya itu kita generate vector D dan juga matrix G. Jadi selanjutnya kita akan mendefine D dan G. Untuk vektor D sendiri itu isinya itu em, isinya itu nilai Y. Jadi kita copy semua dia. Lalu untuk n underscore data di sini, ini tuh merupakan number of data points. Jadi kita di sini menggunakan len. Terus selanjutnya ada n parameter. Di sini kita menggunakan dua parameter yaitu intercept dan juga slope. Lalu kita lanjut di matrix kernel. Yang G-nya itu untuk matrix kernelnya sendiri kita menggunakan library NumPy dalam memberikan matriks yang isinya zero semua. Lalu kita lanjut di matrix kernel yang G. Nah, dimana untuk G sendiri itu kita buat dia 0 menggunakan np zeros dengan dua parameter n data dikali dengan n parameter. Lalu kita menggunakan loop. Sebanyak n data. Kita mulai dengan baru kita isi dengan 1 karena diawali dengan 0 dulu. Oke, selanjutnya kita run. Oke, bisa kita lihat
di sini. Sorry, isi satu di sini. Lalu selanjutnya kita akan finding the solutions of M. Di sini residuals itu merupakan error terkecil antara respon dan juga data observasi. Dan kalau untuk S sendiri itu merupakan fungsi linear sendiri. Nah, untuk di M sendiri nanti ada slope dan juga intercept. Kita memakai float di sini karena nanti dia pasti berupa desimal. Gitu pula dengan intercept. Lalu error. Residuals. Lalu untuk di dekal sendiri itu nanti responnya itu dihitung di situ. The calculation. Oke. Lalu masuk di plotting. Marker size kita kasih 8 dan label. Observe data. Calculated. Calculated. Kita copy saja di sini. Using straight lines and first modeling. Dengan font size yang kita kurangi font size saja di 12. Untuk X labelnya sendiri kita akan taruh electrode spacing. Oh my. Electrode spacing. Terus di sini resistivitas. Oke. Terus yang 0. Setelah itu kita masuk di PL.legend. Yang legendnya untuk ditampilkan nanti. Lalu
Ini untuk teks keterangan nanti di bawahnya yang isinya mengenai slope, intercept, dan juga data dari errornya nanti. Di sini juga kita mau dia 4 angka di belakang koma. Kita lalu masuk di filter text. Kita kasih 11. Vertical alignment, bottom, lalu horizontal align, right. Oke, lalu di boxnya nanti kita mau dia berwarna pink. Lalu di edge colornya, di bordernya, kita mau dia berwarna purple. Lalu setelah itu ada box style, dimana box stylenya kita bantu dia bentuknya tidak runcing dengan batnya 0,5, lalu alt 0,9. Filter show, no. Text object has no property horizontal alignment. Oke, kita salah tulis. Oke. Text text yang muncul.
Oh, horizon. Ya, baik. Ini dia datanya. Baik untuk interpretasi datanya sendiri. Nah, dari sini, dari tabel yang ini kita lihat, kalau misalkan data dari observed data kita bandingkan dengan spacing, itu menunjukkan pola yang cukup kelihatan untuk data VS, di mana nilainya itu tinggi di awal, turun di tengah, lalu nanti dia akan naik lagi sedikit di bagian akhir. Nah, di mana untuk observe data yang tinggi di spacing yang kecil, itu tuh menandakan kalau misalkan elektroda itu masih sensing lapisan atas atau topsoil yang kering dan juga resistif. Nah, setelah itu perlahan-lahan PA perlahan-lahan observe datanya akhirnya mulai turun di spacing yang menengah. Itu tuh artinya elektroda itu mulai akhirnya sensing lapisan aquifer yang penuh dengan air dan juga konduktif. Nah, inilah air tanah yang kita cari. Nah, setelah itu akhirnya uh, dia naik lagi di spacing yang lebih besar. Nah, artinya elektrodanya itu akhirnya menembus lagi lapisan batuan yang lebih keras di bawah. Jadi dari grafik resistivitas versus spacing itu sudah bisa dibaca ada beberapa lapisan dan mana zona aquifernya sebelum maupun sesudah diinversi. Nah, kita bisa lihat di sini juga kalau misalkan errornya itu sangat besar. Nah, kemungkinan pertamanya itu karena datanya memang tidak linear. Nah, data VES itu secara alamiah memang bukan garis lurus. Polanya naik turun mengikuti perubahan lapisan batuan. Nah, regresi linear itu memaksa data yang melengkung untuk di-fit di dalam garis yang lurus. Nah, jadinya error besar itu wajar dan bukan kesalahan, karena artinya model linear itu terlalu sederhana dalam menangkap kompleksitas data. Terus yang kedua, ada outlier di data, di mana kalau misalkan ada satu ataupun dua titik nilai yang jauh dari tren umum, titik itu akan menarik garis fit dan membuat errornya itu membesar. Nah, di data jurnal ini, itu titik-titik di spacing kecil, nilainya itu relatif tinggi dibanding titik-titik yang di tengah. Nah, itu tuh bisa menjadi outlier yang mempengaruhi dari garis fit. Nah, terus manfaat dari kita menggunakan regresi linear itu apa? Nah, ini tuh menunjukkan arah umum dari trennya. Apakah secara keseluruhan itu resistivitas itu cenderung naik, turun, flat, atau bertambah seiring dengan spacing. Dan yang kedua itu, em, kalau misalkan pengukurannya hanya sampai spacing 100 meter, tapi butuh estimasi resistivitas semu di spacing 150, tinggal disubstitusi ke persamaan tanpa kita harus turun ke lapangan lagi. Terus kalau yang ketiga, kita bisa mengetahui seberapa baik dari model ini itu mempresentasikan data. Di mana misalkan errornya besar, itu tuh menunjukkan bahwa hubungannya ini tuh kompleks dan banyak lapisan dengan resistivitas berbeda yang tidak bisa ditangkap dengan satu garis lurus. Nah, ini justru informasi geologis yang cukup berguna. Nah, terus yang keempat, eee, regresi linear itu merupakan langkah yang sederhana sebelum akhirnya masuk ke dalam inversi nonlinear yang rumit begitu. Jadi ini tuh seperti gambaran kasarnya, lalu mungkin nanti akan diinvestasikan lebih dalam untuk mendapat model yang lebih akurat. Nah, kalau yang berkaitan dengan bus kita yang ini, itu tuh manfaat dari regresi linear itu sebenarnya merupakan implementasi paling sederhana dari konsep inversi geofisika, matriks G, vektor D, dan juga memakai solusi least square.
Nah, semuanya itu bisa dihitung manual maupun dengan program. Nah, ini tuh membuktikan bahwa inversi geofisika itu pada dasarnya adalah persoalan matematika linear yang kita bisa selesaikan secara sistematis. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih.